Iya ada. Sudah selesai. Nah, itu lagi. Nah, ini ada suaranya nih. Nggak palma penting. Kalau tetap biasa toh, suaranya gitu memang. Jadi audio mode. Jadi dia itu bisa dibilang mesin untuk merangkap suara apapun yang ada di sekitarnya dengan radius 1 km. Nanti itu diambil datanya, diekstrak, lalu dianalisis pakai mesin learning, mesin pembelajaran yang butuh kekuatan artificial intelligence. Jadi nanti bisa dicek ini spesies apa aja yang terekam di sini. Nah, ada 4 titik lain juga terpasang seperti ini. Kalau ini alat bioakustik sama seperti tadi. Bedanya bioakustik tadi pasif, alias kita bisa tinggal 7 hari 24 jam non-stop. Nah, kalau ini harus pakai manusia yang menggunakannya, diarahkan. Burungnya arah mana suaranya. Kalau ada suara lain juga diarahkan ke sana. Tuh. Tapi nah bisa ditinggalkan karena namanya aktif, bioakustik aktif. Kalau tadi bioakustik pasif metodenya. Ayo, sana. Coba dites lagi. Oke, udah masuk ya. 1, 2, 3. Berisik untuk memastikan suara kami tidak terdengar, suara kami tidak membantu hubungan guru dan ketika ada manusia juga bukan pasti akan kabur. Itu salah satu burung yang dicari di sini juga, namanya Misomela Sulawesi. Iya, Misomela Sulawesi. Dengan adanya kehadiran burung itu, dia juga bisa antara satu tumbuhan sama tumbuhan lain itu masih bermekaran. Jadi dia sebagai penyerbu. Jadi peranan dia sangat penting di hutan ini. Karena dia juga yang istilahnya menyerbukan tanaman yang misalnya dari satu bunga ke bunga lain. Jadi tanpa ada kehadirannya, ya bunga itu pun akan susah untuk berkembang biak, susah tumbuh jadi individu baru, jadi pohon baru. Makanya kalau ada target yang utama dari kami ini mandar tempur. Masih dalam proses pencarian untuk yang saat ini. Nostalgia lagi. Pak Midi, coba. Oke, ya, coba. Gak ada suara nih, Pak. Cek. Oke, sudah. 1, 2, 3. Ini
ini sedang melaksanakan penelitian tentang monitoring, terutama monitoring burung. Monitoring burung yang kami cari adalah mandar dengkur atau bahasa ilmiahnya itu Arabidopsis plateni. Nah, burung ini selain burung ini juga burung-burung lain yang sekitarnya yang jadi membentuk suatu komunitas burung. Nah, utamanya burung ini itu burung yang endemik Sulawesi Barat. Dia sebenarnya kalau bisa dibilang pernah jadi satu simbol di kartu pos sebagai fauna identitas dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, berhubung sampai sekarang belum ada yang melakukan penelitian ini, jadi saya sejak tahun lalu, sekitar tahun 2023, bersama tim-tim yang dari Universitas Sulawesi Barat ini melakukan eksplorasi tentang keberadaan burung mandar dengkur dan burung-burung lainnya di 4 desa. 4 desanya kalau sekarang saat ini adalah di Mambuliling. Sedangkan 3 desa lain sudah dilewati, sudah diambil datanya. Pertama itu Taupe, desa Taupe, yang kedua desa Tondok Bakaru, ya. Ketiga adalah desa Rembu Saratu. Dan sekarang ini desa terakhir yaitu di Mambuliling. Nah, kami biasanya ini melakukan kegiatannya baik secara pengamatan menggunakan teropong, ada juga pengambilan datanya menggunakan suara tadi, ada seperti suara bioakustik aktif dan juga bioakustik pasif dengan memasang alat yang namanya audio mode. Jadi di setiap desa sudah dipasang alat seperti itu untuk mengetahui keberadaan dari burung itu. Kalau metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat audio mode itu seperti apa gambarannya, Pak? Oke, jadi alat itu kan berada di dalam dalam suatu kotak yang itu nanti dia akan secara otomatis itu merekam, secara mendeteksinya ketika ada gerakannya sedikit aja kecil itu nanti akan kerekam langsung masuk suaranya. Dan itu ketika alatnya itu sudah kerekam maka akan masuk ke dalam suatu dimensi gelombang suara. Nah, itu nanti yang akan dianalisis gelombang suaranya itu. Dan diketahui juga ini setiap gerakan ini berapa frekuensinya, dan nanti akan bisa dicocokkan dengan sumber data yang sudah ada repositorinya seperti yang namanya Sinokanto. Itu repositori dari seluruh dunia yang merekam semua suara spesies burung yang ada di seluruh dunia. Dan juga ada namanya Macaulay Library yang dari Cornell Universitas. Karena kebetulan saya juga sedang menjalin kerjasama dengan Universitas Cornell untuk melakukan kegiatan bioakustik di Sulawesi Barat. Itu audio mode-nya tadi itu berapa hari dipasang pemasangannya? Audio mode ini sudah, kalau di Mambuliling ini hari ke-7. Hari ke-7. Jadi Ya? sudah 7 hari. Jadi setiap desa itu kami jelajahi dan kami pasang selama 7 hari. Nah, ini tadi beberapa sudah saya tunjukkan bersama tim bahwa ada beberapa alat audio mode itu yang dipasang. Nah, itu nanti sore kami akan ambil karena akhir sore ini adalah akhir dari pengambilan data. Nah, yang desa lainnya audio mode di desa lain sudah kami ambil juga. Jadi sekarang kami fokusnya di yang desa ini Mambuliling ini. Di Mambuliling sendiri berapa titik yang dilakukan pemasangan? Ada 5 titik. 5 titik ya. Dimulai dari yang paling bawah situ yang dekat dengan persawahan. Jadi kami cari titik-titik yang dekat dengan sumber air. Karena burung ini kan membutuhkan air sebagai sumber utama untuk minum, dan untuk mencari makan kan mangsanya juga ada dekat air, serangga-serangga air. Nah, jadi burung-burung yang termasuk burung mandar dengkur itu juga kami cari di sekitar yang dekat air. Nah, karena kalau pernah dengar sekarang ini adalah ada suara sungai, dan nanti ke titik selanjutnya di atas sampai ke sana itu adalah yang dekat dengan sungai. Jadi ada yang sungai, ada genangan, ada semacam istilahnya air-air yang tergenang, sungai kecil. Nah, itu yang kami cari. Nah, di titik itu yang kami pasang audio mode dan juga beberapa alat-alat yang kami sedang lakukan untuk penelitian ini. Kalau tujuan penelitian sendiri itu seperti apa? Oke, jadi tujuan penelitian dari kami sendiri itu untuk memonitoring populasi dan distribusi serta perilaku ekologi dari burung mandar dengkur utamanya, dan juga burung-burung lain yang ada di 4 desa penyangga Taman Nasional Kandang Dewata. Jadi kami harus tahu bagaimana perilakunya di hari keberapa, di jam keberapa, di menit keberapa, detik keberapa. Kami juga harus tahu beberapa individunya yang ada di dalam sana itu dalam spesies itu satu spesies. Lalu juga kami harus tahu juga di mana saja mereka berada dan kapan saja mereka melakukan aktivitas, serta populasinya, yaitu menjadi indikator bahwa burung ini sehat
untuk ekosistem di sini atau tidak. Karena kan ekosistem di sini juga membutuhkan burung sebagai indikator biologis terhadap keberlangsungan dari ekosistem yang ada di 4 desa penyangga yang termasuk juga dekat dengan Taman Nasional Gadang Dewata. Kalau di 4 desa tadi yang disebutkan Pak, ini kan disebutkan bahwa mandar dengkur ini endemik. Kalau di 4 desa sendiri itu sudah ada ditemukan Pak atau seperti apa? Oke, jadi dari 4 desa termasuk desa Lemah-Buling ini ada satu yang bisa dibilang konsentrasinya cukup tinggi, yaitu di Desa Tondok Bakaru. Di situ ada dusun namanya Dusun Rantai Pongko. Nah, Dusun Rantai Pongko ini langsung ke arah atas sekitar 1.600 meter di atas muka laut, di atasnya itu kami temukan sejak sekitar beberapa hari lalu, kalau nggak salah 4 hari lalu. 4 hari lalu di Rantai Pongko itu ada sekitar 10-an burung individu yang kami temukan berdasarkan suara. Nah, untuk yang secara pengamatan memang susah karena ini burung kriptik. Jadi burung yang sangat sulit dijumpai karena dia sangat sensitif terhadap keberadaan manusia. Jadi dia pintar sekali untuk menyembunyikan diri, sehingga karena itu kami menggunakan, tidak hanya menggunakan alat pengamatan teropong, tapi juga menggunakan alat perekam suara. Kalau untuk penelitian sendiri nih siapa-siapa yang terlibat di dalam? Oke, kalau penelitian ini yang terlibat di sini ada saya, Alexander Kurniawan Saranto Putra, dari dosen prodi Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat, dan juga sekaligus afiliasinya bersama Pusat Studi Ekologi, Konservasi, dan Etnobiologi di Universitas Sulawesi Barat. Nah, yang lainnya itu ada namanya Rusmidin dari Program Studi Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Ada juga yang sedang berada di Universitas Sulawesi Barat untuk menunggu data kami untuk dianalisis, yaitu Yusrianto Nasir dari Program Studi Pendidikan Biologi, dan serta beberapa mahasiswa saya yang salah satunya itu Adinarto, mahasiswa bimbingan saya juga, dan juga ada Yusrianto yang kebetulan tahun lalu adalah mahasiswa saya dan sekarang membantu kami untuk mengambil data itu. Di sini juga ada tim lain, yaitu di Membuling ada Pak Hendrianus dan Pak Hendrianto yang sudah mendampingi kami sejak hari kemarin sampai nanti sore ini dari Desa Membulining, warga setempat. Oke.